abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu sekalian, para jamaah kajian tarjih online Masjid Kampus UMS, tidak menyebut salah satu masjid karena kita punya beberapa masjid di kampus kita. Ada Masjid Hajjah Sudalmiah Rais yang saya berada di depan masjid ini ya. Kemudian ada Masjid Fadlur Rahman di kampus 1, ada Masjid Abu Bakar di Komplek Ma'had Abu Bakar UMS, ada Masjid Al-Munajat di Komplek Pondok Nuriyah Sobron, dan masjid saya belum tahu namanya di Komplek Pesantren Mas Mansur ya. Yang nantinya juga akan dibangun lebih besar sekaligus menyongsong Muktamar Muhammadiyah ke-48 yang waktunya masih kita tunggu kepastiannya. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya menyampaikan atau kita mengkaji tentang salah satu keputusan Munas Tarjih ke-31 tahun 2020 yang lalu ya. Artinya masih ya 1-2 bulan yang lalu, karena itu dilaksanakan pada akhir bulan November sampai pertengahan atau awal bulan Desember. Salah satu keputusannya yaitu tentang kriteria waktu subuh. Tentu yang dimaksud di sini adalah kriteria awal waktu subuh. Jadi memang masalah kriteria awal waktu subuh ini sudah beberapa kali dikaji oleh ulama-ulama tarjih kita yang tentu yang menguasai tentang ilmu falak dan ilmu astronomi. Salah satunya yang sangat semangat untuk mengkaji ini yaitu Profesor Dr. Tono Saksono, seorang ahli astronomi sekaligus juga ilmu falak, dan tentunya beliau juga mengkaji fikih ya, fikih berkaitan dengan kriteria waktu sholat ya, atau ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menunjukkan tentang waktu-waktu sholat ya. Jadi Islam ini sebagai agama yang ya boleh dikatakan memang agama yang ilmiah ya. Menentukan waktu sholat itu betul-betul ditetapkan berdasarkan data-data astronomis yang rigid ya. Dan data-data itu juga ditunjukkan isyaratnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis-hadis Nabi. Hanya saja mungkin di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu belum menunjuk kepada hitungan-hitungan yang bersifat matematis ya. Nah, maka kemudian para ilmuwan ya, para ulama, bahkan itu juga sudah dilakukan oleh ulama-ulama masa lalu ya. Nanti kita sebutkan beberapa ulama yang memiliki pandangan tentang kriteria awal waktu subuh ini ya. Jadi majelis tarjih ini ketika akan mengambil keputusan juga merujuk kepada ulama-ulama, dan yang dimaksud ulama di sini tidak hanya ahli fikih saja,
tetapi juga ahli astronomi, ya. Ahli astronomi. Seperti yang sangat terkenal itu yaitu Ar-Rumi, ya, Ar-Rumi. Kemudian juga Al-Biruni, ya. Itu adalah tokoh-tokoh yang yang menekuni di samping tafsir fikih, ya, tapi juga menekuni ilmu ilmu falak atau ilmu astronomi ini, ya. Ya, tadi yang terkenal Al-Biruni itu nama lengkapnya Abu Raihan Al-Biruni. Nah, beliau hidup pada tahun 1048 Masehi, ya. Artinya kan sudah ratusan tahun yang lalu gitu, ya. Ya. Ternyata ilmu astronomi ini ditekuni oleh para ilmuwan muslim kita, ya. Tapi juga ada ulama-ulama yang berasal dari Indonesia, ya. Seperti misalnya guru dari Kiai Ahmad Dahlan dan sekaligus guru dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau ini juga memiliki pandangan astronomis, ya. Jadi beliau juga menekuni ilmu falak juga, ya. Beliau hidup pada tahun 1900-an, ya. Ya, 1900-an. Mungkin wafatnya pada tahun 1915. Memang Kiai Dahlan itu kan pergi dan kemudian bermukim di Mekah itu yang pertama sebelum tahun 1900, ya. 1800 sekian gitu, ya. 1890 sekian, saya lupa itu pastinya. Saya pernah menulis itu. Yang kedua, beliau berangkat haji lagi, kemudian bermukim di sana sekitar 4 sampai 6 tahun pada tahun 1902. Termasuk kemudian berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini. Beliau juga belajar tentang falak itu, di samping sebelumnya beliau juga belajar falak kepada Kiai Soleh Darat di di mana, di Semarang, ya. Nah, itu mungkin beberapa gambaran, ya. Jadi yang jelas pengetahuan tentang waktu sholat itu sangat penting bagi Islam, dan dan menetapkan waktu-waktu sholat itu berdasarkan data-data astronomis, benda-benda langit, ya, seperti perjalanan matahari, perjalanan bumi, dan perjalanan bulan. Gimana suaranya? Ada gangguan suara kresek. Oh iya. Kemerosok, ya. Yeah. Ya, ini kemerosok. Karena di luar sana lagi ada suara itu. Oh. Enggak, itu tidak bisa di mute itu. Karena itu, ya nanti mudah-mudahan selesai. Karena kita bertetangga dengan banyak orang. Belum punya studio yang kedap suara. Salah satu ayat yang sering kita dengar barangkali yaitu surat Al-Isra ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dan dirikanlah salat ketika matahari tergelincir, liduluki syamsi, ketika matahari tergelincir, ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam.
Nah, di situ ada berapa waktu sholat di situ. Yang pertama adalah waktu zuhur. Liduluki syamsi adalah waktu zuhur. Jadi waktu zuhur adalah ketika matahari condong, tergelincir. Kemudian ada waktu asar, waktu maghrib, sampai waktu isya. Baru kemudian wa Qur'an al-fajr, dan pada waktu Quran fajar. Quran fajar itu artinya ya waktu fajar, waktu subuh. Ada yang menafsirkan kenapa diberi kata Quran fajar, Quran. Ya, karena subuh itu sholatnya 2 rakaat, maka ayat yang dibaca harus lebih banyak daripada sholat-sholat yang lainnya. Kalau sholat maghrib mungkin kita surat pendek saja ya, mungkin watin, kemudian al-hakumut takasur, al-kafirun atau yang lainnya pendek ya. Sholat isya karena waktunya agak panjang itu diberi agak panjang dikit ya, mungkin wasyams wal laili gitu ya. Nah, subuh itu lebih panjang lagi ya. Subuh lebih panjang lagi, ayatnya lebih banyak, maka disebut dengan Qur'anul Fajr. Baca Qur'annya agak lebih banyak gitu ya. Nah, itu apa namanya, surat Al-Isra atau surat Bani Israel ayat 78. Nah, pada kesempatan ini Majelis Tarjih lebih mengkhususkan kajian tentang atau ya meneliti kembali, menelusuri kembali tentang kriteria waktu subuh. Kriteria waktu subuh. Ya, karena memang setelah diadakan kajian terutama oleh Pak Tono Saksono ya. Tadi sudah saya sebutkan, Profesor Tono Saksono ini guru besar di Universitas Muhammadiyah Jakarta, salah ya. Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, beliau setelah mengkaji ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, kemudian juga tadi pendapat-pendapat ulama seperti Al-Biruni, Al-At-Tusi, Ar-Rumi gitu ya. Waktu subuh yang berlaku di Indonesia menurut Pak Tono ini terlalu pagi atau terlalu malam. Terlalu malam. Apalagi kalau melihat pendapat dari mazhab Hanafi ya, itu sangat terlalu malam ya, karena kalau mazhab Hanafi itu waktu subuh itu menurut mereka kalau cahaya di ufuk timur itu sudah menguning ya. Cahaya di ufuk timur sudah menguning, sudah idza asfar, sudah menguning ya. Was subhi idza asfar ya. Dia sudah menguning itu ya sudah agak terang benderang, dan itu pernah saya alami sholat di masjidnya yang ya kebanyakan itu dari Pakistan dan India yang mereka bermadhab Hanafi ya. Saya waktu itu bersama Ustadz Mu'in di Singapura ya, ke sebuah masjid di Singapura. Saya lupa namanya masjid, tapi yang jelas di jalan Bencoolen Street ya, di Bencoolen Street. Jadi kita dengar azan subuh di tempat yang lain, kemudian menuju masjid itu karena lebih dekat ya, karena lebih dekat. Sampai di masjid itu ternyata masih lama itu melaksanakan sholatnya, udah sampai agak terang benderang ya. Mungkin sudah jam 6 pagi itu baru sholat subuh.
Ya, tapi kita yang mengikuti jamaah yang berlaku di situ bersama Ustadz Mu'in waktu itu, almarhum rahimahullah ta'ala. Nah, jadi ini maka majelis tarjih mengkajinya, dan dulu pernah dikaji pada tahun 2010 pada Muktamar Tarjih atau Munas Tarjih ke-27 di Malang, yang juga disampaikan diantaranya oleh Pak Tono Saksono. Tetapi mungkin karena bapak-bapak ulama tarjih kita belum ngeh, dalam arti belum mengkaji secara mendalam ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi tentang waktu subuh, ya, yang mungkin belum bisa menerima pandangan Pak Tono ini, ya, bahwa waktu subuh itu harusnya diundur sekitar, kalau Pak Tono kalau nggak salah sekitar 12 menit, ya, kalau tidak salah pandangan beliau, 12 menit kemudian, artinya dari waktu yang sekarang ini ada ditambah 12 menit. Nanti keputusannya tidak 12 tapi 8 menit, ya. Jadi kriteria waktu subuh yang berlaku, yang kemudian ditetapkan oleh Kementerian Agama selama ini adalah ketika matahari di bawah ufuk minus 20 derajat, ya. Jadi matahari masih di bawah ufuk minus 20 derajat. Jadi ya tentu ini masih gelap, memang masih terlalu malam, itu menurut Pak Tono. Tapi waktu 2010 di Malang keputusannya bahwa majelis tarjih memandang perlu untuk dikaji kembali, ya. Karena memang waktu itu belum memiliki data-data yang cukup untuk merubah kriteria waktu subuh dari yang berlaku seperti sekarang ini, yaitu 20 derajat di bawah ufuk, untuk dirubah misalnya minus 18 atau 17. Nah, sehingga waktu itu belum diputuskan, masih dimaukufkan, dihentikan, supaya dikaji ulang. Akhirnya dikaji dan diputuskanlah di Munas yang ke-31. Jadi dari 2010 sampai 2020 perjalanan mengkaji kurang lebih sampai 10 tahun, ya. Ini seriusnya para ulama kita untuk meneliti dan tidak tergesa-gesa untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, sekarang waktu subuh menurut Quran Sunnah. Ya, tentu di sini ada beberapa ayat. Yang pertama tadi yang sudah saya baca, Al-Isra ayat 78. Kemudian ada ayat An-Nisa ayat 103, ini juga dalil umum. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ini masih dalil umum. Artinya pada kalimat yang terakhir innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, ini artinya sesungguhnya salat itu adalah wajib fardu bagi umat beriman, umat mukmin yang telah ditetapkan waktu-waktunya, kitaban mauquta. Kemudian yang mulai menukik kepada waktu subuh yaitu surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat, itu ya. Surat At-Takwir yaitu pada ayat 18 yang berbunyi was-subhi idza tanaffas. Was-subhi idza tanaffas.
dan demi waktu subuh apabila mulai fajarnya menyingsing. Apabila fajarnya mulai menyingsing. Wasubhi idza tanaffas. Kemudian juga ayat yang sudah menukik ke persoalan waktu subuh atau fajar, ini terkait dengan puasa, karena waktu fajar atau waktu subuh juga sekaligus batas orang boleh atau tidak boleh makan. Jadi kalau waktu subuh itu adalah batasnya kita boleh makan menjadi tidak boleh makan. Sebelumnya kita diperintahkan dengan sunnah, yaitu makan sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Tetapi begitu masuk waktu subuh, jadi batasnya adalah waktu subuh, yaitu waktu azan subuh, bukan waktu imsak. Waktu imsak itu masih boleh makan. Waktu imsak yang diumumkan di radio dan di masjid-masjid kita. Harusnya imsak yang sesungguhnya ya subuh itu sendiri. Jadi bukan sebelum subuh ada imsak, harusnya lah ya. Tapi kalau sekarang selama ini kita alami 10 menit sebelum subuh ada pengumuman imsak, itu sebenarnya belum imsak. Itu masih waktu menuju imsak. Karena imsak itu kan sudah menghentikan ya. Imsak itu artinya menghentikan, mencegah, menghentikan. Ya menghentikan makan itu pas azan subuh. Jadi imsaknya adalah yang benar pas azan waktu subuh. Nah, maka kalau imsak yang berlaku di radio dan di masjid-masjid kita itu istilahnya kalau di Bangjo itu baru lampu kuning. Baru lampu kuning. Nah, lampu kuning kan kita masih bisa berjalan tetapi tetap berhati-hati. Begitu juga kalau ada imsak itu kita masih boleh makan tapi sambil mempercepat, berhati-hati jangan sampai nabrak waktu azan subuh gitu ya. Sehingga waktu azan subuh kita sudah selesai makan dan minum untuk sahur. Inilah maka kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 187 ini ayat-ayat yang beriringan dengan perintah puasa. Sebelumnya kutiba alaikumusiyam. Ntar 2 bulan lagi kita akan sering terdengar ayat kutiba alaikumusiyam ya. Nah, pada ayat 187 Allah mengatakan wa kulu washrabu, makan dan minumlah hatta yatabayyana lakum, sampai terlihat terang jelas kepada kalian al khaitul abyad, benang putih, minal khaitil aswad, dari benang hitam, minal fajr, yaitu waktu fajar. Jadi benang putih itulah fajar yang sotik, fajar yang sesungguhnya. Kemudian benang hitam adalah fajar kadzib, artinya fajar semu ya, fajar semu yang disebut sebagai fajar awal. Jadi biasanya mungkin ketika radio atau masjid mengumumkan imsak itu baru fajar kadzib. Baru fajar kadzib. Jadi memang ada sebrebetan itu fajar kadzib. Kemudian beberapa saat berikutnya akan muncul yang disebut dengan fajar sodik. Jadi fajar kadzib itu hilang, maka muncul fajar sodik, yaitu was-subhi idza tanaffas, waktu subuh ketika fajarnya menyingsing. Ini kalau yang ahli falak, ahli astronomi sangat bisa niteni ini ya.
saya sendiri belum bisa niteni sendiri, saya masih harus konsultasi dengan yang ahli. Kalau di UMS itu namanya Pak Ruswa Darsono, hanya saja beliau ini bukan dosen tetap kita, tapi selalu membimbing mahasiswa untuk belajar ilmu falak. Nah, kalau kita belum punya dosen tetap yang betul-betul menguasai ilmu falak, ini masih perlu mencari. Ada 2 dosen di FHI itu, yang kedua-duanya bukan dosen tetap, yang relatif menguasai ilmu falak. Yang pertama tadi Pak Ruswa Darsono, beliau anggota Majelis Tarjih Wilayah Jawa Tengah dan juga Ketua Majelis Tarjih PDM Karanganyar kalau tidak salah. Kemudian yang kedua Pak Anis Sumaji, alumni UMS, yang beliau tugas sehari-harinya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta, tapi beliau alumni Fakultas Syariah atau Prodi Syariah UMS. Dulu namanya masih Prodi Muamalat, sekarang Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Beliau juga mendalami ilmu falak. Ya, kalau orang-orang seperti itu bisa membedakan fajar shodiq seperti apa. Ya, jadi memang fajar shodiq itu katanya pada saat waktu subuh itu tampak di ufuk timur, ya, warna yang terang, ya, warna yang terang, putih-putihan, tapi matahari belum muncul gitu ya. Jadi kemudian cahayanya terus bertambah sehingga terbit matahari. Ini kalau yang menguasai ilmu ini akan bisa menjelaskan bagaimana fajar kadzib, fajar semu, dan bagaimana fajar shodiq, fajar yang sesungguhnya. Jadi itu ayat-ayat Al-Quran. Kemudian hadis-hadis Nabi, ya. Hadis-hadis Nabi pertama dari An-Nasai, ini hadisnya sangat panjang sekali, saya tidak baca semuanya, tapi di dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jadi diriwayatkan di situ malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awan merah telah hilang. Lalu Jibril maju ke depan, sedangkan Rasulullah di belakangnya, dan orang-orang di belakang Rasulullah kemudian sholat Isya. Ini ketika waktu Isya'nya. Ya. Kemudian Jibril datang lagi ketika waktu fajar. Ya. Jibril datang lagi ketika waktu fajar. Lalu Jibril maju ke depan, sedangkan Rasulullah di belakangnya, dan orang-orang juga berdiri di belakang Rasulullah. Kemudian beliau bersama para sahabat melaksanakan sholat subuh. Pada hari berikutnya Jibril datang lagi ketika bayangan seseorang sama dengan tingginya, itu waktu asar, ya. Begitu juga waktu zuhur dan sebagainya dan sebagainya. Jadi di dalam hadis yang sangat panjang ini Rasulullah dibimbing langsung oleh malaikat Jibril untuk mencermati, ya, untuk mencermati waktu sholat yang dikaitkan dengan situasi benda langit, terutama matahari, ya, terutama matahari. Karena kalau dilihat dari sudut pandang bumi ini kan yang yang dilihat adalah matahari dan bulan. Tapi terkait untuk waktu sholat ini yang dijadikan patokan adalah matahari. Tapi kalau
waktu untuk menentukan tanggal, ada mataharinya, juga ada bulannya atau rembulannya. Kemudian hadis yang lain dari Imam At-Tirmidzi, ini agak pendek hadisnya, ini juga menerangkan tentang waktu-waktu sholat ya. Jadi ini juga masih berkaitan dengan Jibril. Jadi Ibnu Abbas mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol ammani Jibrilu alaihi salam indal baiti marrataini fa shalla az-zuhra fil ula minhuma khina kana al-fai' mislu asy-syiraq thumma shallal asra khina kana kullu syai' mislu dhillihi thumma shallal maghrib khina wajabati syamsu wa aftara as-shaimu thumma shalla al-isya khina ghaba asy-syafaq thumma shalla al-fajra khina barakal fajru wa haruma at-ta'am ala shaim wa shalla al-marrah as-saniyah az-zuhra khina kana zillu kulli syai' mislahu liwaqtil asri bil amas summa shallal asra khina kana zillu kulli syai' mislaihi summa shalla al-maghrib liwaqtihi al-awwal summa shalla al-isya al-akhirah khina zahaba sulusu al-lail summa shalla as-subha khina asfaratil ardu summa iltafat ilayya Jibril faqal ya Muhammad hadza waqtul anbiya'i min qablika wal waqtu fima baina hadzaini al waqtaini. Jadi ini Jibril membimbing langsung kepada Nabi tentang waktu-waktu sholat ya. Kalau kita ringkas terjemahnya, Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, malaikat Jibril pernah mengimami saya sholat di Baitullah. Jadi Jibril mengimami sholatnya Nabi ya. Nabi bermakmum kepada Jibril. Kemudian sholat duhur ketika matahari tergelincir dan membentuk bayang-bayang sepanjang tali sepatu. Mungkin ya karena geser dikit tadi, tergelincir sedikit. Kemudian sholat asar di saat bayang-bayang sama panjang dengan bendanya. Kemudian sholat maghrib ketika matahari terbenam dan orang berbuka puasa. Kemudian sholat isya ketika mega merah telah menghilang. Kemudian sholat subuh ketika terbit fajar dan ketika makanan diharamkan atau dilarang untuk dimakan oleh orang yang berpuasa. Pada keesokan harinya hampir sama, sesuatu yang sama, Jibril juga membimbing Nabi sholat sesuai waktunya, gitu ya, sesuai waktunya, seperti yang dilakukan pada hari itu. Kemudian selesai 2 hari itu Jibril membimbing Nabi, kemudian Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ini adalah waktu sholat para nabi sebelummu. Waktu sholat itu adalah antara kedua waktu ini. Jadi artinya antara hari pertama beliau dipimpin oleh Jibril dan hari kedua ya kira-kira seperti itu ya. Artinya 2 itu menjadi panduan. Nah, kalau melihat di sini, melihat seperti ini, melihat kata-kata Jibril itu, maka bisa jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga melaksanakan sholat 5 waktu, karena di sini disebutkan ini adalah waktu sholat nabi sebelum kalian. Wallahu a'lam. Artinya di sini di dalam hadis-hadis tersebut Nabi itu dibimbing langsung oleh Jibril melaksanakan sholat tepat waktu dengan tanda-tanda alamnya sekaligus, dengan tanda-tanda alamnya. Nah tentu mungkin karena
hadis itu sifatnya global ya, sehingga belum menunjukkan kalau fajar menyingsing itu derajatnya berapa kan gitu, derajatnya berapa. Itu nanti akan ada di dalam hadis-hadis yang lainnya. Meskipun juga belum menunjuk derajat, tapi adalah tanda-tanda alam yang disebutkan dalam hadis. Nah, mungkin kajian tentang ini memang kita tidak bisa sekali waktu. Mungkin ini nanti sampai mungkin ayat hadis-hadis tertentu dulu, baru nanti pendapat-pendapat para ulama ya, dan para pemikir, para cendekiawan, peneliti yang tadi saya sebutkan, ada At-Tusi, ada Ar-Rumi, ada Al-Biruni ya, yang sudah menyebut derajat, berarti mereka sudah menguasai ilmu astronomi. Hadis yang lain dari Abdullah bin Amr ya. Jadi ini perkataan Nabi setelah beliau sering dibimbing oleh Jibril, kemudian beliau bisa mulai mendeskripsikan, menguraikan, kira-kira begitu ya. Ya seperti kalau pembelajaran setelah diajarkan, kemudian dipraktekkan, ya, dibimbing, maka kemudian orang yang dibimbing itu bisa menggambarkan, mendeskripsikan, menguraikan. Nabi sudah mulai menguraikan di sini ya. Jadi menurut Abdullah bin Amr, Nabi mengatakan waktu sholatiz zuhri idza zalatis syamsu wa kana zillur rajuli katulihi malam tahduru al asra wa waqtul asri malam tasfarra asyams wa waqtu sholatil maghrib malam yaghibus syafaq wa waqtu sholatil isya ila nisfil lail wa waqtu sholatis subhi min tulu'il fajri malam tatlu asyams. Jadi Nabi mulai menguraikan waktu sholat zuhur adalah matahari tergelincir condong ke arah barat hingga bayang-bayang orang seperti tingginya selama belum masuk waktu asar. Artinya waktu zuhur itu panjangnya mulai condong sampai bayang-bayang sepanjang badan tapi belum masuk asar. Artinya ya sebelum masuk waktu asar. Artinya sebelum panjang badan sepanjang badan betul ya. Kemudian waktu asar sejak bayang-bayang seseorang sama panjang badannya selama belum menguningnya matahari, yaitu terbenamnya matahari. Artinya kan menjelang maghrib itu kan di daerah barat sana mega menguning ya, mendung awan menguning ya. Nah itu sudah habis waktu asar. Kemudian begitu terbenam betul-betul sudah tidak ada waktu untuk asar, tapi sudah masuk waktu maghrib. Ya. Sholatul maghrib disebutkan ini sejak terbenamnya matahari hingga sebelum hilangnya syafaq. Jadi kalau masih ada warna kemerah-merahan, maka itu masih bagian dari waktu maghrib. Begitu sudah gelap hilang merah, maka mulailah itu masuk waktu isya. Dan waktu isya dijelaskan di sini mulai hilangnya warna-warna merah sampai tengah malam, nisful lail. Jadi sampai tengah malam. Tengah malam itu jam berapa? Tengah malam itu kira-kira sebelum jam 12. Mungkin setengah 12 atau jam 11 lebih sekian ya. Itu tengah malamnya. Tergantung waktunya, kadang-kadang bisa mundur bisa ini. Sekarang ini kira-kira tengah malam itu ya setengah 12. Kemudian hadis dari Aisyah. Hadis dari Aisyah
ini juga masih berkaitan ya. Kalau hadis-hadis sebelumnya tadi berbicara tentang waktu-waktu sholat ya, tidak hanya subuh saja. Nah, khususnya hadis Aisyah ini sudah mulai bicara lebih khusus kepada waktu subuh ya. Saya tidak baca hadisnya, saya baca terjemahnya saja, mungkin biar singkat ya. Jadi ini hadis dari Aisyah ya, bahwasanya Aisyah telah mengabarkan kepadanya kepada sahabat yang lain yaitu Urwah bin Zubair. Dia mengatakan, kami wanita-wanita mukminah pernah ikut sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menutup wajahnya dengan kerudung, Jadi memang ini minas sunnah ya, kebiasaan sunnah yang dilakukan oleh para sahabiah apabila keluar rumah itu menutup wajah. Maka Aisyah pun begitu mengikuti Nabi ke masjid sholat berjamaah menutup wajahnya dengan kerudung. Kemudian kembali ke rumah masing-masing setelah selesai sholat tanpa diketahui oleh seorang pun karena hari masih gelap. Artinya di sini waktu subuh itu memang waktunya masih gelap, belum terang ya. Jadi fajar menyingsing tadi memang ada warna keputihan di ufuk timur, tetapi secara umum situasinya masih gelap, sehingga kalau keluar dari masjid masih belum dikenali siapa satu sama lainnya, apalagi ditambah menutup wajah dengan kerudungnya ya. Waktunya masih gelap. Nah, ini tentu pada zaman itu pada saat tidak ada lampu listrik seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan sudah ada lampu listrik sehingga tidak agak susah menentukan golas itu waktu gelap itu ya. Tapi kemudian para ahli mengukur dengan tinggi dan rendahnya matahari. Jadi golas dikaitkan nanti dengan tinggi rendahnya matahari. Mungkin untuk kesempatan ini hadis yang berikut ini sebagai yang terakhir ya, bagian terakhir. Besok masih kita lanjutkan waktu kriteria awal subuh ya. Besok mulai dari pendapat-pendapat para ulama dan para ahli, kemudian bagaimana akhirnya majelis tarjih mengambil kesimpulan. Jadi berikutnya hadis dari Anas. Mungkin Anas bin Malik di sini yaitu qala su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an waqti sholati subhi. Ya, jadi ini Nabi sudah ditanya pada waktu kapan waktu sholat subuh. Fa shalla khina tala al-fajru thumma shalla al-ghada ba'da asfar thumma qala aina as-sa'il an waqti sholati subhi ma baina hadzaini. Jadi Nabi pernah ditanya menurut Anas ini tentang waktu sholat subuh. Nabi ditanya tentang waktu subuh, maka pada hari pertama beliau sholat ketika terbit fajar. Lalu besoknya beliau sholat subuh setelah fajar merekah. Artinya tidak pas waktu awal fajar menyingsing itu ya. Beliau mengundur sedikit waktunya. Kemudian pada hari yang kedua tadi Nabi bertanya, mana orang yang tanya kemarin ya, tentang waktu subuh. Maka beliau menjelaskan sebaiknya adalah di antara dua waktu tersebut. Jadi artinya awal waktu subuh, betul-betul awal fajar menyingsing tadi, kemudian fajar merekah, itu akhirnya yang paling baik menurut Nabi adalah tengah-tengahnya gitu ya, tengah-tengahnya. Jadi sebaiknya memang
tidak tepat sekali. Kalau pas tepat sekali, ya, itu jangan-jangan belum masuk waktu. Maka ada istilah dalam ilmu falak itu ikhtiyat, kehati-hatian. Kehati-hatian di dalam menentukan waktu, sebaiknya pada saat pas waktu itu ditambah mungkin 2 menit atau berapa, itu dalam rangka ikhtiyat supaya kita sholat itu betul-betul sudah masuk waktu betul. Begitu juga untuk membatasi kita mau berbuka dan mengakhiri sahur. Kalau waktu berbuka masuk maghrib, maka kita jangan tet waktunya itu, ya. Kalau tet, jangan-jangan kita berbuka ternyata belum masuk waktu, ya. Maka kita menjadi batal puasa kita. Maka itu ada waktu ikhtiyatnya 2 menit. Sehingga sebenarnya kalau di jadwal itu, misalnya maghrib itu sekarang ini jam 18:03, maka sebenarnya 18 menit itu sudah masuk. Tapi kalau dipaskan 6:01 dikhawatirkan belum masuk waktu yang sesungguhnya. Kalau azan mungkin tidak masalah, tapi kalau makan belum waktunya berarti batal puasa kita. Maka tambahi 2 menit supaya kalau kita buka betul-betul sudah masuk waktu. Sebaliknya kalau waktu sahur itu dikurangi waktunya. Karena kalau kita ngepas ke waktu, khawatir kita masih makan ternyata sudah masuk waktu subuh, maka dikurangi 2 menit. Itu hitungan ilmu falak seperti itu dalam rangka kehati-hatian. Karena juga dalam melaksanakan sholat pun, untuk waktu subuh itu, sholat sebelum masuk waktu subuh sekitar 1 menit sebelumnya atau 2 menit sebelumnya, itu termasuk yang dibolehkan. Ini saya kira untuk bagian pertama dari kriteria waktu subuh. Kita baru mengkaji beberapa hadis, ya, ayat dan hadis, ya. Kalau ayat tentu masih sifatnya umum karena Al-Quran itu memang bicara ijmalan, lebih global. Kemudian kalau hadis mulai agak rinci. Nanti para ulama, terutama ulama ahli ilmu falak, akan lebih rinci lagi dengan hitungan matematikanya, dengan hitungan matematiknya. Tapi kalau hadis-hadis ini belum sampai pada hitungan, tapi pada tanda-tanda fenomena kealaman, seperti gholas, yaitu waktu gelap, seperti safak, itu mega kekuning-kuningan, kemudian khaitul abiyat, benang putih, artinya ada warna keputih-keputihan di ufuk timur di waktu fajar sodik menyingsing, ya. dan seterusnya. Besok baru kita akan mengkaji bagaimana pendapat-pendapat para ulama yang dirujuk oleh Majelis Tarjih, yang memang di situ ada beberapa pendapat, ada yang 19 derajat, ada yang 20, ada yang 18, ada yang 17. Nanti kenapa Muhammadiyah memilih yang 18? Nanti akan kita kaji mungkin pada hari Selasa yang akan datang. Ini karena ilmu yang nggak mudah ini, ilmu falak ini. Ilmu falak ini termasuk ilmu yang tidak mudah, tidak semua orang menguasai. Mungkin kalau di prodi ilmu syariah itu satu kelas ada 60 orang atau 100 orang belajar sama-sama ilmu falak, yang betul-betul menjadi menekuni ilmu falak 10% sudah bagus itu, ya. Syukur lebih dari 10%, tapi selama ini ya 10% aja kurang lebih.
Ya. Kalau di FAI itu yang dibelajarkan ilmu falak itu ada 2 prodi, yaitu prodi ilmu syariah atau hukum ekonomi syariah, ada pelajaran ilmu falak. Kemudian yang kedua ilmu Al-Quran dan tafsir, juga ada ilmu falak. Nah, ini yang saya lihat yang baik di HES maupun di ilmu Al-Quran itu juga sangat sedikit yang kemudian menekuni ilmu falak, karena ada matematiknya itu ya, sinus kosinus tangen kotangen itu agak susah di situ. Saya kira begitu untuk kajian pada pagi hari ini. Untuk sementara kita akan berlanjut pada Selasa yang akan datang untuk kriteria waktu subuh. Dan putusan tarjih tentang kriteria waktu subuh ini, yaitu mengundur 8 menit dari waktu yang terjadwal, itu belum diberlakukan secara real karena masih menunggu pentanfitannya ya. Jadi masih nunggu tanfitnya. Kemudian juga program komputernya itu diprogramkan sehingga nanti kalau itu sudah ditanfit, maka program itu akan masuk mungkin lewat Android, itu program-program yang dimasukkan di jam-jam iqamah yang ditempel di masjid ya. Sekarang ini kalau kita sesuaikan belum bisa. Misalnya secara manual subuh ditambah. Kemarin kita coba di masjid itu. Atau mungkin karena keahliannya kurang ya. Kita tambah waktu subuhnya, yang lain ikut berubah, malah jadi kacau. Maka kita kembalikan ke program semula, sehingga ya secara manual saja. Bagi yang sudah mau menerapkan, monggo. Dan waktu imsak ditambah 8. Baik, saya kira begitu. Saya akan lihat beberapa chat yang masuk ya. Kayaknya banyak ini. Yang pertama, bolehkah membaca surat dalam sholat itu yang dibaca lebih dari 1 surat pendek misalnya? Itu boleh saja. Jadi dalam 1 rakaat membaca lebih dari 1 surah boleh. Pada dasarnya boleh. Jadi itu kan faqra'u ma tayassara minal Quran, boleh. Kemudian berikutnya, sepertinya Singapura, Kuala Lumpur sama Ustadz. Begitu selesai subuh sudah terang benderang. Ya mungkin saja, wallahu alam, mungkin sama ya. Tapi yang saya alami di Bencoolen Street Singapura itu, antara masjid yang satu dengan yang lain beda ya. Jadi masjid yang satunya itu tidak menerapkan mazhab Hanafi, orang-orang Singapura asli atau Melayu asli, itu lebih dulu mereka selesai ya. Ini yang di Bencoolen Street itu orang-orang Pakistan kebanyakan, kemudian India yang mungkin mazhabnya banyak Hanafi, itu memang betul-betul sudah siang gitu ya. Kemudian dalam soal waktu dari melihat matahari dan bulan akhirnya menjadi dasar penentuan waktu kita sholat dan puasa serta berhari raya. Teknologi akhirnya menciptakan jam dan komputer, akhirnya bisa dihitung dengan jangka puluhan, ratusan, ribuan yang akan datang. Mengapa masih susah menyatukan sistem penanggalan di antara kita? Ya itu karena berpegang kepada teksnya ya. Teksnya Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena ru'yah dan berbuka karena ru'yah. Nasnya begitu ya mesti harus di ru'yah. Tapi yang lainnya berpandangan Al-Qur'annya justru tidak perintahkan ru'yah. Al-Qur'annya justru perintahkan menghitung.
Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddara manazila lita'lamu adada sinin. Ini sudah mulai bicara adat, itu hitungan. Wal hisab, apalagi hisab, penghitungan waktu ya. Jadi itu perbedaan khilafiyah biasa itu ya. Tapi mereka juga sudah mulai menerima hisab, tapi hisab hanya sebagai penopang, pendukung, bukan sebagai komplementer saja, bukan sebagai pengganti. Kalau kita, karena Quran begitu kuat, maka hisab itu sudah bisa menggantikan ru'yah. Jadi kalau sudah hisab nggak perlu ru'yah lagi. Apakah di Indonesia ada universitas yang mempunyai khusus tentang ilmu falak? Jadi kalau di UGM misalnya itu ada di Fakultas Teknik ada teknik geodesi ya. Di dalam teknik geodesi juga mengkaji tentang astronomis ya. Maka ada teman kita di lulusan teknik geodesi itu, karena dia mendalami kemudian mengkaitkan dalam penelitian tugas akhirnya itu tentang falak, tapi ya di geodesi, tapi tugas akhirnya berkaitan dengan ilmu falak ya. Saya pernah mendampingi ketika melakukan penelitian di Jember, di mana Lamongan ya. Penelitiannya penelitian lapangan. Di Lamongan itu beberapa kali ru'yah itu kita ikut mendampingi di sana bersama Pak Muhtar Salimi almarhum. Waktu itu kita naik perahu itu di Teluk, di Muara Bengawan Solo itu ya, Muara Bengawan Solo, naik sampan, naik kapal ya. Kadang-kadang ada yang naik ya. Kita naik sampan itu untuk melihat bagaimana proses ru'yatul hilal ya, ru'yatul hilal. Kemudian di Jember ada Kiai Muzammil yang secara otodidak mempelajari astronomi, kemudian dia membuat teropong bintang, teropong rembulan gitu, atau teropong benda-benda langit ya. Kemudian teori-teori yang dia kemukakan seperti apa gitu ya. Itu kita belajar ke sana juga. Namanya Pak Sigit Rahmadi orang Kartosuro. Kemudian beliau bekerja kalau nggak salah di pengadilan agama yang berkaitan dengan astronomis ini kan, menentukan waktu awal bulan di hari raya itu juga melibatkan pengadilan. Sekarang kalau nggak salah di Semarang itu. Atau sudah pindah kerja lagi. Kemudian berikutnya sholat sunnah fajar dilakukan sebelum masuk waktu subuh atau sebelum mendirikan sholat subuh. Misalnya saat bangun kesiangan, bangun 1 jam sesudah azan subuh, apakah boleh kita sholat sebelum sholat subuh, sholat fajar dahulu ya. Jadi begini, sholat fajar yang disebut sholat fajar itu adalah sholat subuh itu sendiri, kalau itu wajibnya. Tapi kalau yang sunnahnya yaitu sholat qabla subuh. Jadi sholat fajar, sunat fajar itu adalah sholat qobliyah subuh. Tentu kita laksanakan ketika sebelum melaksanakan sholat subuh dan pada saat sudah masuk waktu subuh. Artinya sudah azan, kemudian kita sholat, ya seperti sholat rawatib itu untuk khusus waktu subuh namanya sholat sunat fajar yang khairun minat dunya wa ma fiha. Nah, kalau kita suatu saat kesiangan kemudian sudah 1 jam lewat subuh, kita
sholat subuh, apakah boleh kita laksanakan sholat qabla subuh? Ya, boleh. Ya. Kita laksanakan qabla subuh, ya, sholat sunat fajar itu. Termasuk sholat sunat fajar yang tertunda. Tentu nilainya berbeda ya. Nilainya berbeda dengan ketika tepat waktunya. Seperti kalau mahasiswa mensubmit jawaban ujian itu kan, kalau sudah ada duditnya itu kan, kalau memasukkannya di lewat dudit kan sudah ada tanda merah late, ya, terlambat. Nah, kalau sudah terlambat, dosennya silahkan memberi nilai. Antara yang on time dengan late ya tentu harus beda gitu ya. Begitu juga nilai orang yang sholatnya terlambat. Kemudian ini kok bolak-balik. Setelah itu apa tadi? Nah, setelah ini Bu Titik ya. Orang sakit gangguan lutut sehingga harus sholat dengan duduk di kursi. Namun kalau menjadi satu jamaah agak susah, harus mindah-mindah kursi. Bolehkah duduk di kursi di luar shaf? Kok terputus ini? Maksudnya belakang, dekat dengan tembok belakang maksudnya. Oh, dekat dengan tembok belakang. Artinya belakang sendiri sudah tidak ada jamaah itu loh. Ya, asal tidak terlalu jauh misahnya nggak apa-apa. Oh iya. Tapi jadi sudah kalau dibelikan kursi kecil tapi kurang empuk. Belikan kursi empuk nanti berat ngotong-ngotong itu. Iya, iya. Jadi di belakang. Ya, saya. Yang penting tidak terlalu jauh ya. Tidak terlalu jauh terpisah gitu ya. Matur nuwun. Kemudian usul jadwal sholat di-share di aplikasi waktu sholat online. Sekarang menurut saya kebanyakan digunakan rujukan waktu sholat aplikasi online karena Uniftar Global. Ya, itu aplikasinya sudah dikembangkan atau dibangun oleh tim Hisab Falak PP Muhammadiyah. Insya Allah nanti kalau sudah ditanfidkan, mungkin akan di-share, bisa diprogramkan di sistem waktu mawakit ya, waktu-waktu sholat itu. Pak Harsono, sekarang musimnya penghujan sehingga matahari sering tidak nampak. Sering tidak nampak. Bagaimana solusi? Kita di jalan tol belum menemukan masjid musola sehingga mendekati maghrib atau bahkan masuk awal maghrib dalam keadaan matahari tidak tampak. Ya, kalau kita dalam bepergian itu ya di mana kita bisa berhenti gitu saja. Kalau kita pada saat waktu sholat, waktu maghrib, waktu apa gitu ya, waktu sholat kita masih dalam dalam keadaan berjalan, ya jangan dipaksakan berhenti kalau tidak ada pemberhentian ya. Apalagi di jalan tol ya. Ya, kita menunggu di mana ada tempat pemberhentian, apalagi di tempat pemberhentian itu kan biasanya ada rest area, itu ada masjidnya. Ya, kita menyesuaikan. Ketika masuk di situ sudah jauh masuk, sudah lewat isya, ya nggak apa-apa, berarti kita laksanakan sholatnya jamak dan qashar ya. Jamak qashar takhir karena kita sudah masuki wilayah waktu isya, sementara maghribnya tadi belum ya. Maka kita di rest area itu, di mushola atau masjid di rest area itu kita laksanakan maghrib dulu 3 rakaat, kemudian isya 2 rakaat. Itu namanya sholat jamak qashar takhir, karena kita laksanakan maghrib dan isya'nya sesudah masuk waktu isya. Tapi kalau kita bisa berhenti di saat waktu maghrib, maka kita laksanakan sholat maghrib dan isya di waktu maghrib, namanya jamak takdim. Karena bepergian juga masih bisa kita laksanakan dengan qashar ya.
maka maghribnya 3, isyaknya 4. Islam itu insya Allah mudah. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Tapi jangan gampangke dan juga jangan mempersulit diri. La taghlu fi dinikum. Bu Fitri, mohon izin bertanya mengenai batasan waktu sholat duha jam berapa. Nah, waktu duha itu adalah pada saat terbitnya matahari, itu sebagai awal waktu duha, namanya waktu isyraq. Maka itu sholat isyraq. Sholat sunnah isyraq itu sholat pada saat sesaat setelah terbitnya matahari. Jangan pas terbit. Kalau pas terbit itu dilarang. Maka saat terbit tunggu beberapa menit kemudian kita laksanakan sholat isyraq. Sholat isyraq itu ya bisa jadi awal waktu duha. Nah, setelah itu setelah naik lagi ya, kalau di dalam hadis digambarkan sepanjang galah, jadi sudah naik seolah-olah kita ada galah di depan kita, matahari setinggi galah ya. Kalau sekarang mungkin jam 6:30 kurang dikit gitu ya, atau malah jam 6 masih ya, jam 6 10 menit atau jam berapa itu sudah masuk setelah tulu isyamsi ya. Biasanya kalau di jadwal itu ada waktu tulu itu terbitnya matahari, maka beberapa menit setelah waktu terbit itu sudah masuk waktu duha sampai sebelum matahari di atas kepala kita. Itu waktu duha, akhir waktu duha. Nah, tapi sebaiknya ya jangan terlalu mepet tengah hari ya. Ya mungkin maksimal jam 10 lah gitu ya. 10 itu masih kita masuk waktu duha. Jadi kalau sekarang jam 6 lebih berapa itu waktu duha? Saya lihat di jadwal ya. Nah, jadi waktu duha kurang lebih jam 5 lebih 50 ya. Jam 5 lebih 55 itu sudah masuk waktu duha, atau katakanlah jam 6 ya, jam 6. Sekarang jam 6 sudah masuk waktu duha. Jadi boleh pagi-pagi sebelum berangkat, kita berangkat kantor sholat duha dulu, atau kalau nggak sempat sholat duha di kantor juga boleh. Sampai jam 9, jam 10, setengah 11 masih boleh waktu duha. Kemudian Bu Maria Husnul tadi ya, universitas yang tadi UGM saya sebut dengan geodesi, meskipun tidak khusus falak, tapi geodesi itu ada yang menulis tugas akhir dengan falak ya. Kemudian di Universitas Islam Negeri Wali Songo itu ada program studi ilmu falak untuk S2-nya. Kalau S1 menjadi mata kuliah di Fakultas Syariah, tapi di S2 ada khusus kalau nggak salah malah S3 juga ya, S2 dan S3 khusus ilmu falak. Beberapa teman-teman kita dari Majelis Tarjih ada yang mengambil spesialisasi ilmu falak di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Yang lainnya saya belum tahu ya. Mungkin itu yang sudah masuk. Dan ada pertanyaan Pak Joko kayaknya, Pak Joko Suwandi. Oh ya, monggo. Tadi dicat ada itu atas saya tadi tentang sholat qobliyah subuh kayaknya. Oh sudah saya jawab, sudah saya jawab. Oh gitu. JJ. Matur nuwun Bapak Ibu, ini waktunya sudah lewat banyak ya. Nanti kita lanjutkan lagi tentang kriteria waktu subuh, ini belum selesai. Insya Allah hari Selasa yang akan datang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita tutup. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Samsul.
Terima kasih Ustaz Samsul. Terima kasih. Nggih, Ustaz. sami-sami Terima matur kasih nuwun. Ustaz. Ustaz. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.